Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross, and there's a need for all the world to know His love. We believe that His love is big enough. Halo Jack, kamu lagi ngapain? Kelihatannya sibuk banget. Hai kok, ya dong, aku lagi sibuk melihat Paskah nih, kan hari ini adalah hari Paskah. Ya ampun Jack, kamu tahu nggak bahwa Paskah itu tidak ada hubungannya dengan telur, kelinci, ataupun simbol lainnya. Kamu tahu nggak bahwa pada zaman dahulu itu telur dinamakan sebagai perayaan musim semi, tapi tidak dianggap mencatat telur itu sendiri. Oh ya, Paskah itu apa? Makna Paskah yang sebenarnya adalah tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita semua. Oh, betul ya kak, kita harus bersungguh-sungguh mengasihi Dia tentang kita sama Tuhan Yesus. Betul Jack, nah sekarang udah waktunya kita ibadah nih. Kita ibadah bareng. Teman-teman, kita ibadah bersama. Saya ready, let's go! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin dan percaya kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita semua. Adik-adik, kalian tahu nggak di
berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan ajaiblah. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
kaum bangsa untuk menjadi murid-Mu. Kiranya Tuhan urapi dan sertai pekerjaan mereka. Biarlah setiap keluarga tetap bisa ikut berperan serta dalam melakukan pemberitaan Injil. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan vaksin yang saat ini ada bisa menjadi penangkal dan penyembuh untuk COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jala penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembebasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bobi. Shalom Kak Juli. Kamu mau kemana? Iya, mau ke rumah teman. Nanti kamu lewat rumahnya Pak Jeki gak? Dengar-dengar kemarin dia baru beli anjing yang gede dan anjing itu gigit orang. Kalau bisa kamu jangan lewat sana. Kamu cari jalan yang lain aja, muter aja. Oke deh. Oke ya Bobi. Ya. Hati-hati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oh, Kak Juli. Suruh lewat jalan yang lain. Jauh jalannya. Muter lagi. Kapan nyampe-nya? Lagi pula anjingnya paling kecil lah. Aku nggak takut. Aku aja pakai baju anjing nih. Aku kan pecinta anjing. Males dengerin Kak Juli aku mau jalan di depan rumahnya Pak Jeki aja, biar lebih cepet. Hah? Anjingnya bener-bener gede. Selamat. Aku nggak dengerin nasihatnya Kak Juli sih, padahal Kak Juli dikasih tahu. Ya udah dah. Tuhan Yesus tolong. Udah aku muter aja deh, cari jalan yang lebih aman. Shalom adik-adik. Tadi udah lihat ya cerita tentang si Bobi. Dia tidak mau dengerin kata-kata Kak Juli sih.
Padahal udah dibilang, jangan untuk lewat rumah depannya Pak Jeki karena ada anjing. Tapi si Bobby tidak mau dengar. Dan akibatnya, bener deh. Akhirnya dia diudak-udak sama anjing itu. Coba deh dengar nasihatnya. Nah, pasti dia baik-baik aja. Untung dia nggak digigit anjing akhirnya ya. Nah, adik-adik, cerita tentang Bobby sama dengan cerita tentang yang akan Kak Juli sampaikan. Itu tentang jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Tahu gak adik-adik? Jalan untuk menuju keselamatan memang sempit kata Tuhan Yesus. Untuk ke surga jalannya sempit. Dan untuk ke neraka jalannya lebar banget. Nah, adik-adik, dengar cerita ini ya. Kalian duduk yang manis, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Ayo. Pada hari itu, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bahwa ada dua jalan yang diperhadapkan di dalam dunia. Ada pintu yang besar yang membuka ke jalan lebar. Tepat di dalam pintu ini adalah pemandangan dari semua yang diinginkan hati manusia. Jalan yang sangat menarik bagi semua orang. Tetapi itu adalah jalan kematian. Ada gerbang lain yang lebih kecil dan kurang menarik. Jalan itu sepi dan terlihat sulit. Tetapi itu menuntun kepada kehidupan, kerajaan kekal. Tuhan Yesus memperingatkan, masuk melalui gerbang yang sempit, karena lebar pintu gerbang dan lebar jalan menuju kehancuran, dan banyak yang masuk melaluinya. Tetapi gerbang yang kecil dan sempit adalah jalan menuju kehidupan, dan hanya sedikit yang menemukannya. Ada seseorang yang bernama Thomas. Di pertigaan jalan inilah Thomas harus memutuskan jalannya. Sekilas jalan lebar itu paling menjanjikan. Dia dihibur oleh banyak orang yang telah memilihnya. Lagi pula Thomas berpikir, hal buruk apa yang bisa terjadi jika ditemani begitu banyak orang. Tetapi saat Thomas bergerak menuju apa yang tampaknya merupakan jalan yang lebih baik, perhatiannya tertuju pada seorang penginjil yang menunjukkan jalan menuju jalan yang jarang dilalui. Utusan itu berteriak kepada Thomas dengan mendesak, Tuhan Yesus berkata, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kemudian dalam peringatan lebih lanjut, dia menambahkan, jalan hidup dan jalan maut ada di hadapanmu. Pilihlah dengan bijak. Jalan yang lebih luas tampak jauh lebih menarik karena banyaknya pilihan yang memanjakan diri. Tetapi Thomas tidak bisa mengabaikan undangan dan peringatan dari si penginjil. Jika kata-kata penginjil itu benar dengan berserah diri kepada salib, ia akan mendapatkan keselamatan. Tetapi jika dia mengabaikannya, dia akan menuju kepada kesia-siaan dan dia akan kehilangan keselamatan. Dari kejauhan, dia sekarang bisa melihat bahwa jalan lebar menuju kehancuran. Kehidupan yang tampaknya benar bagi banyak orang, pada kenyataannya berakhir dengan hukuman yang kekal. Dan tidak satupun pria, wanita, atau anak-anak di jalan yang lebar ini dapat menghindari bencana tersebut. Thomas segera keluar dari jalan yang lebar itu. Dia berlari kepada si penginjil yang ada di pintu yang sempit. Dan memang sedikit yang menemukannya. Hanya orang-orang yang rindu dan yang menginginkan jalan itu. Pinta Thomas, tunjukkanlah jalan menuju kehidupan bagiku. Sekali lagi, Thomas diarahkan ke gerbang kecil di jalan yang sempit. Di jalan ini, Thomas akan mengalami kesedihan, tetapi dia akan dihibur. Dia mungkin tidak kaya, tetapi harapannya ada pada harta yang kekal. Dia akan mengalami ketidakadilan yang akan dipengaruhi oleh ketidakbaikan, tetapi Tuhan Yesus akan membenarkan dia dan akan memuaskan dia dengan kasih-Nya. Dia akan belajar mempunyai belas kasihan dan dia akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Hatinya akan dimurnikan dan matanya akan melihat Tuhan. Dan dia akan menjadi anak kerajaan Allah. Dia sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan inilah ujung dari jalan yang sempit itu, yaitu keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, Akulah pintu gerbang, siapa yang masuk melalui aku akan diselamatkan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita, dan ia dikuburkan. Dan ia bangkit pada hari ketiga. Dan juga firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kita akan diselamatkan. Kita akan belajar mengenal kehendak Bapa. Ayo adik-adik, pilih jalan yang sempit. Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus memberikan kita kehidupan yang kekal. Adik-adik, dari cerita ini ada lagunya loh tentang jalan yang lebar dan yang sempit.
Yuk ikuti Kak Juli belajar lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Nah, adik-adik, hari ini kita juga memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus hidup, Dia tidak mati. Nah, adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jalan yang sempit itu menuju kepada keselamatan. Kenapa? Tuhan pernah bilang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalannya. Jadi kalau kita ingin selamat, kita pilih jalannya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan bilang loh bahwa jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Ada 3 hal yang akan Kak Juli bagikan buat kalian semua. Pertama, untuk menuju kepada jalan keselamatan, jalan yang seperti itu. Pertama, tinggalkan kenyamanan. Yes, adik-adik, kalau kalian mau menuju kepada Tuhan Yesus, kau harus tinggalkan kenyamanan dunia. Kalian jangan mau tergoda sama kenyamanan-kenyamanan. Itu bisa aja dari iblis yang berikan. Jadi adik-adik, waktu kalian pilih jalan Tuhan Yesus, mungkin gak enak. Harus berdoa, harus ibadah, harus baca Alkitab. Wah, kayaknya boring, menyusahkan. Tapi kalau dunia, wah, bisa baca komik yang banyak. Wah, bisa main, bisa ngapain ibadah, mendingan nonton gadget, nonton film-film. Wah, lebih nyaman. Wah, mendingan kalau ada hari libur, aku jalan-jalan, ngapain pergi ke gereja. Nah, adik-adik, seperti itulah kalau orang yang mengejar kenyamanan. Dia mencari kesenangan diri sendiri, tapi itu bisa membawa kepada kebinasaan. Adik-adik, pilihlah jalan, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin gak enak, tapi kalau kalian mau tinggalkan kenyamanan dan kalian pilih Tuhan Yesus, percayalah jalan Tuhan Yesus lebih enak, lebih nyaman daripada jalan yang lebar itu. Jalan yang Tuhan berikan itu pasti lebih bahagia dan lebih sukacita. Baca Alkitab itu sangat menyenangkan, berdoa itu sangat menyenangkan juga. Dan juga ibadah kepada Tuhan, wah, sangat membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Jadi adik, pilihlah jalan kepada Tuhan Yesus, jalan keselamatan. Nah, yang kedua, pegang firman Tuhan. Adik-adik, emang jalan seperti itu gak enak. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita akan tahu, wow, inilah jalan yang tepat. Sebab firman Tuhan mengatakan banyak tentang jalan-jalan yang diberikan. Dia akan menuntun kita, dia akan menjauhkan kita dari jebakan-jebakan iblis. Jadi adik-adik, jadi baca firman Tuhan, pegang firman Tuhan, kita nggak akan mudah tertipu oleh iblis. Iblis berusaha menipu kita, dia kasih kita jalan yang lebar untuk supaya kita binasa. Tapi kalau kita pegang firman Tuhan, kita pasti selamat. Kedua, pegang firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang adik-adik, yang ketiga, yaitu berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu jalan yang sempit itu menyusahkan. Tuhan tahu jalan sempit itu mungkin gak seindah dengan jalan yang lebar. Tapi adik-adik, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita akan lihat jalan yang sempit itu adalah jalan yang indah. Lebih indah daripada jalan yang lebar itu. Kita berharap pada Tuhan, waktu kita mungkin mengalami proses ya. Aduh, Tuhan kok gak enak Tuhan. Kita berharap Tuhan tolong aku. Dan percaya adik, Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pasti tolong kita. Pada waktu kita mungkin lagi proses di jalan yang sempit itu. Aduh, kok begini, kok rasanya gak nyaman nih. Kok rasanya menyusahkan. Rasanya juga aku menangis terus nih. Adik-adik, berharap sama Tuhan. Dan tangisan kita akan berubah menjadi sukacita.
kita akan bersorak-sorai. Adik-adik, apapun yang terjadi, waktu kalian jalan bersama Tuhan, memilih jalan keselamatan, memilih jalan itu Tuhan Yesus, tetap berharap sama Tuhan, pasti kamu bahagia. Sebab kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai kamu, menyertai kakak, menyertai kita semua. Jadi ada 3 hal penting yang kita pegang hari ini tentang menuju jalan keselamatan. Jalan yang seperti itu. Pertama, kita tinggalkan kenyamanan. Kedua, pegang firman Tuhan. Ketiga, berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayat hafalan kita hari ini, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yuk sekarang kita berdoa, lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Kau telah memberikan kami jalan yang menuju kepada kerajaan surga, jalan kepada Bapa, jalan keselamatan. Sekalipun sempit Tuhan, tapi aku mau ya Bapa, aku mau ke sana karena Engkaulah jalan kebenaran dan Engkaulah hidup ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau tinggalkan kenyamanan, kami juga mau pegang firman-Mu, kami juga mau berharap kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku berdoa buat setiap adik-adik di rumah, Tuhan berkati. Jadikan adik-adik yang cinta Tuhan Yesus. Adik-adik memilih jalan-Mu ya Tuhan. Lindungi adik-adik, lindungi papa mama dan seluruh keluarganya Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kami menerima aja dengan sukacita dan bersyukur kepadamu. Ya adik-adik, saya angkat 2 tanganmu. Kami juga akan berdoa berkat buat kalian. Tuhan Yesus, curahkan berkat-Mu setiap adik-adik. Adik-adik, terimalah berkat anugerah rahmat kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa, dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kalian semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Maranatha, ya Tuhan Yesus, datanglah segera, kami merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, cerita firman Tuhan hari ini sangat memberkati sekali ya. Nah adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kakak mau buat art and craft tentang jalan keselamatan. Kira-kira gimana ya cara buatnya? Yuk kita simak sama-sama. Nah adik-adik, di sini kakak sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada kertas warna-warni, kemudian ada double tip, ada gunting, ada pulpen, ada spidol, dan juga ada penggaris. Yuk kita langsung aja buat. Adik-adik, kakak mau buat pola yang pertama menggunakan kertas ini. Nah, setelah digunting, polanya jadi seperti ini. Selanjutnya adik-adik, kakak mau buat pola yang kedua menggunakan kertas berwarna biru. Nah adik-adik, pola yang kedua jadi seperti ini. Selanjutnya adik-adik, ambil pola yang pertama, kemudian pola yang kedua, lalu kedua pola ini ditempelkan jadi satu. Seperti ini ya. Nah adik-adik, selanjutnya kakak mau menggunakan kedua kertas warna-warni ini untuk membuat pola yang ketiga. Pola yang ketiga jadinya seperti ini adik-adik. Nah selanjutnya kakak mau tempelkan pola yang ketiga di pola yang pertama dan kedua. Setelah ditempelkan jadinya seperti ini adik-adik. Nah adik-adik, pola yang keempat kakak mau buat pohon. Ini untuk pola pohonnya adik-adik. Nah untuk kedua pola pohon ini kakak akan tempelkan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang terakhir, kakak akan membuat pola salib dari kertas warna putih ini. Ini pola salibnya ya adik-adik.
Adik-adik, pola salib ini akan kakak tempel di bagian tengah sini. Seperti ini ya. Adik-adik, tahap yang terakhir, kakak akan tulis di sini nats ayat hafalan hari ini. Adik-adik, sekian art and craft dari kakak, Jalan Keselamatan. Shalom teman-teman, seru ya Kidzumnya. Yuk kita lihat video Kidzum kita. Some say you're just a good man. Some say you were kind. Some say you are in the grave, but I say you're alive. Woo! Come on, let's dance. Some say you're just a prophet. Some say you were wise. Some say you were just a man, but I say you were God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high, and the world will know your greatness. You are my God, Jesus. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. I will show the world your goodness. As I live a life that shouts your fame. Shouts your fame. I will live. I decide to. I know you're the Messiah. You gave your life for me, and I know you're the only way. Jesus, you are God. You are my God. I will shout your fame to all the earth. I will lift your name on high. Shalom teman-teman, supaya kita sehat dan kuat, kita harus selalu makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, tidur yang cukup dan tidak terlalu malam. Mengenakan masker ketika kita sedang keluar rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan sampai bersih ya. Ayo kita berkumpul di ibadah online dan Kidzum untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam acara Health Day pada hari Minggu 11 April 2021. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.